Pemirsa, 4 orang pasien positif corona di Kabupaten Aceh Barat, Aceh mengamuk saat hendak dijemput tim gugus tugas COVID-19. Keempat pasien menolak dibawa ke rumah sakit dan melawan petugas. Keluarga pasien positif corona di Desa Gunung Klieng, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat ini emosi dan berupaya menghalau petugas tim gugus tugas COVID-19 Aceh Barat saat hendak membawa 4 orang keluarga yang dinyatakan positif corona. Keluarga pasien positif corona ini menolak dikarantina ke rumah sakit karena tidak percaya dengan hasil tes swab yang sebelumnya dikeluarkan Laboratorium Balai Litbang Aceh. Petugas mencoba meredam emosi keluarga pasien dengan upaya negosiasi. Pasien positif ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang berasal dari Jakarta Timur yang berkunjung ke Aceh. Keempat pasien positif tersebut sudah 1 minggu berada di Aceh Barat. Ya, benar ada 4 pasien dari Jakarta Timur yang berkunjung ke wilayah kita, khususnya di Desa Gunung Klieng. Hasil swabnya dinyatakan 4-4-nya positif satu keluarga. Ya, satu keluarga di Jakarta. Belum, ini kita sedang proses tracking dulu dan sebagainya. Memang masih ada penolakan dari pihak keluarga. Walaupun demikian kita coba untuk proses dulu. Akibat dari penolakan isolasi ini, sejumlah warga sekitar menjadi resah. Tim gugus tugas COVID-19 Aceh Barat telah menyediakan tempat untuk isolasi bagi 4 pasien positif yang menolak dievakuasi. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah iNews melaporkan. Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta masih menjadi salah satu tempat wisata warga Jakarta untuk menghabiskan libur Idul Adha serta akhir pekan. Untuk masuk Ancol, pengunjung tercatat membeli tiket secara online wajib mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Libur dengan keluarga hingga bersepeda dan berolahraga. Protokol kesehatan juga diterapkan secara ketat. Baik pengunjung dan karyawan wajib mengenakan masker, menjaga jarak aman dan dites suhu tubuhnya. Selain itu, untuk masuk Ancol, pengunjung wajib membeli tiket secara online. Sejumlah warga menghabiskan waktu di sejumlah tempat wisata di Jakarta, salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. Meski sejumlah wahana belum beroperasi, namun warga tetap berkunjung untuk menikmati suasana Taman Mini. Di Hari Raya Idul Adha, Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi tempat tujuan warga untuk berwisata. Meski tidak ramai, tapi masih ada yang datang berkunjung untuk sekedar berjalan-jalan atau menikmati waktu di luar rumah. Pihak pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan, diantaranya memeriksa suhu tubuh, mencuci tangan, dan pemakaian masker. Sementara itu, di Hari Raya Idul Adha, kawasan Taman Marga Satwa Ragunan sepi pengunjung. Sejak Jumat pagi pukul 9 tercatat baru sekitar 50 pengunjung yang datang. Hal ini dikarenakan warga memilih merayakan Idul Adha di rumah bersama keluarga. Meski begitu, penjagaan keamanan dan protokol kesehatan tetap diterapkan. Taman Marga Satwa Ragunan buka dari hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga 1 siang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus melacak sejumlah orang yang kontak dengan 40 pegawai gedung sate yang terinfeksi COVID-19. Untuk mencegah penularan COVID-19, gedung sate ditutup selama 2 minggu mulai 30 Juli hingga 14 Agustus. Aktivitas kerja pegawai di lingkungan gedung sate Bandung untuk sementara ditutup hingga 2 minggu ke depan atau sejak 30 Juli hingga 14 Agustus 2020. Para pegawai di lingkungan gedung sate diberlakukan bekerja di rumah, seperti yang tertuang di dalam surat edaran yang ditandatangani Sekda Jabar. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19. Pengamanan gedung lebih diperketat, baik yang tidak memiliki kepentingan tidak diperkenankan masuk ke area kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Ya pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menerapkan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pada Senin mendatang. Penerapan ini beriringan dengan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di masa transisi fase kedua. Penerapan ganjil genap kendaraan bermotor kembali diberlakukan pada 3 Agustus atau Senin lusa. Pemberlakuan ini tanpa uji coba dan langsung beroperasi di 24 ruas jalan ibu kota. Kebijakan ini berlaku Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hingga 10 pagi dan 4 sore hingga 9 malam. Jam operasional angkutan umum mulai dari Transjakarta, MRT, dan LRT akan beroperasi normal saat pemberlakuan ganjil genap. Pekan depan, kami akan menyiapkan penerapan kembali kebijakan ganjil genap di Jakarta. Jadi kebijakan ganjil genap di Jakarta ini akan kita terapkan kembali dan kita akan memastikan bahwa informasi ini akan diberikan secara luas oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk seluruh masyarakat nanti bisa mengetahui secara detail atas semua informasi rute-rute yang nanti akan dijadikan kebijakan ganjil genap. Dan juga saya perlu sampaikan pada semuanya bahwa protokol kesehatan supaya diikuti dengan baik, dengan tertib, dan pastikan bahwa keselamatan diri, keselamatan keluarga. Dan pemirsa, berikut adalah persebaran konfirmasi COVID-19 di 5 wilayah ibu kota. Persebaran positif COVID-19 DKI Jakarta di Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan Jakarta Utara positif 276, sembuh 191, dan meninggal 15 orang. Di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara positif sebanyak 202 orang, sembuh 180 orang, dan meninggal 6 orang. Di Kelurahan Sunter Agung Tanjung Priuk, Jakarta Utara, positif 196 orang, sembuh 175, sedangkan meninggal 11 orang. Di Kelurahan Sunter Jaya Tanjung Priuk, Jakarta Utara, positif 174, sembuh 139 orang, dan meninggal 12 orang. Di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, positif 169 orang, sembuh 91 orang, dan meninggal 8 orang. Beralih ke informasi lain pemirsa, pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mulai dibuka secara perlahan melalui dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejumlah fasilitas pendukung diberikan untuk keamanan dan kebersihan pengelola dan pengunjung yang datang sesuai protokol kesehatan berbasis CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Sejumlah objek wisata alam, hotel, dan restoran di Kabupaten Banyuwangi mulai dibuka untuk umum. Dibukanya kembali destinasi wisata alam ini mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnu Tama Kusubandio, dalam kunjungannya ke Banyuwangi. Meski demikian, pengelola dan para pengunjung harus mentaati protokol kesehatan berbasis CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Dalam rakor penyelesaian isu pengembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Wisnu Tama Kusubandio juga akan mengangkat destinasi wisata di Banyuwangi dalam berbagai bentuk program dan kegiatan. Dalam masa ini kita harus menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya, dan itu amat kami harapkan sehingga pelaksanaan nanti pariwisata sampai vaksin itu ketemu dapat terlaksana dengan baik, aman. Dan sekali lagi saya ingatkan, bisnis pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Kalau protokol kesehatan dibenerin sehari kelar, tapi kalau kepercayaan itu hilang, butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya. Mendukung pemulihan sektor wisata di Banyuwangi, Kemenparekraf akan memfasilitasi penyediaan fasilitas kamar kecil di Alas Purwo dan kawasan agrowisata di Taman Suruh, serta fasilitas penunjang dalam penerapan protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dan alat pelindung diri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Apartemen di North Coventry, Pennsylvania, Amerika Serikat terbakar hebat. Kami akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.